Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ibu-ibu, bapak-bapak. Selamat pagi. Gimana suasana hati hari ini? Bahagia ya? Harus bahagia dong. Ya, bahagia, Pak. Iya, terpancar. Pak. Iya, terpancar dari wajah tampan dan cantiknya Bapak Ibu ya. Oke, hari ini saya selaku ketua kelas di sini akan menyampaikan bahwa fasilitator kita pada hari ini yang bernama Ibu Jerita akan menyampaikan materi yaitu tentang assessment. Tapi sebelum pelatihan kita mulai, kita sebaiknya berdoa lebih dahulu. Untuk itu, doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih sudah berdoa agar dilancarkan pelatihan kita pada hari ini. Dan langsung saja kita ke pembimbing kita, Ibu Jardita, yang sudah menyiapkan materi untuk kita tentang assessment. Silakan Ibu. Terima kasih buat waktu yang disediakan. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua yang ada di room ini. Pagi Bu. Ya, kembali lagi kita pagi Bu. Yang baru ya untuk belajar hari ini di materi selanjutnya. Pada materi ini kita akan membahas assessment. Berbicara tentang assessment, pasti kita masing-masing sudah tahu lah ya apa itu assessment. Iya. Saya paparkan dulu itu apa assessment. Assessment adalah proses pengumpulan informasi untuk mendapatkan profil psikologis anak yang meliputi gejala dan intensitasnya, kendala-kendala yang dialami, dan kelemahannya, serta peran penting yang dibutuhkan oleh anak. Tujuan diadakannya assessment adalah untuk melihat kondisi anak. Oke, baik. Kita sebagai guru tidak lepas dari istilah ini, assessment. Dan dari assessment inilah kita bisa melihat perkembangan anak. Ya. Menurut Bapak Ibu, apa kira-kira tujuan diadakannya assessment ini untuk siswa? Adakah yang bisa memberi atau ada yang mau memberikan pendapat apa itu tujuan dibuatnya assessment? Saya Bu. Oke, silakan Bu Woro. Berfungsi untuk pengenalan karakteristik peserta didik, Bu. Oke, ya baik. Ibu Julita mungkin. Assessment adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja siswa atau kelas atau program yang kita buat di dalam kelas. Oke, terima kasih. Pak Proklam mungkin. Iya. Kedengaran, Bu? Kedengaran, Pak, ya, kedengaran. Jadi asesmen ini adalah penilaian. Jadi saya simpulkan karena kalau terlalu panjang, agak sedikit rancu ya. Jadi kita menggunakan istilah yang sangat sederhana, yaitu asesmen itu adalah penilaian. Gitu. Oke, ya. Baik, terima kasih. Dari yang sudah dipaparkan oleh Bapak dan Ibu sekalian, ya benar,
asesmen itu adalah penilaian, iya. Jadi agar kita bisa melihat perkembangan anak didik kita, maka kita akan membuat asesmen, ya. Saya akan share screen materi. Oke, bisa nampak ya Bapak Ibu di layar ya? Bisa Bu, bisa. Oke, jadi sebenarnya kita sudah tahu ini apa asesmen, tetapi kembali kita bahas bahwa asesmen ini ada terbagi dua, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Ya. Asesmen formatif adalah metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Ya. Kemudian, asesmen formatif ini memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Bagi murid, asesmen formatif berfungsi untuk membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dilakukan. Bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi untuk memberikan informasi mengenai tantangan apa yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran, proyek, sehingga dukungan yang mendekat, memadai dapat diberikan. Asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Oke. Jadi biasanya asesmen formatif ini bisa juga kita lakukan pada awal pembelajaran. Contoh, sebelum kita memulai pelajaran, kita bisa memberikan semacam asesmen formatif kepada siswa untuk menggali informasi sejauh mana pemahaman siswa mengenai sebuah topik. Nah, contoh, kalau saya memberikan materi kepada siswa dengan judul komunikasi daring sinkron. Nah, sebelum saya memaparkan komunikasi daring sinkron, sebelum memberikan materi itu, biasanya kita akan memberikan sebuah pertanyaan. Apa itu komunikasi daring sinkron? Nah, dari pertanyaan yang saya berikan, mungkin ada beberapa siswa yang akan memberikan tanggapan ya dari pertanyaan saya, dan dari pertanyaan dan dari jawaban-jawaban siswa, maka bisa akan saya dapatkan informasi sejauh mana pemahaman siswa mengenai komunikasi daring sinkron, itu biasanya. Dan asesmen formatif ini juga kita akan mendapatkan informasi dari pengetahuan yang mereka berikan, apa umpan baliknya kepada mereka yang akan kita berikan. Nah, jadi kita sudah memperoleh informasi dari asesmen formatif, kemudian kita berikan umpan balik, sejauh mana pemahaman siswa tentang yang sudah kita sampaikan. Dan apabila dari pemahaman mereka ada yang kurang tepat, maka kita akan memberikan jawaban yang boleh dipahami oleh siswa. Nah, demikianlah dari asesmen formatif. Atau ada yang bisa menambahkan lagi dari kira-kira praktek di lapangan gimana dalam asesmen formatif ini? Bagaimana teknik cara menerapkannya? Ada yang bisa menambahkan? Pak Prokla, gimana biasanya Pak teknik pembuatan asesmen formatif? Oke, kalau Bu Julita? Dengar Bu Julita? Bu Woro? Bu, dengar. Bu Woro, gimana Bu? Teknik pelaksanaan apa ini? Asesmen. Menurut saya tuh
asesmen formatif itu bisa tertulis maupun tidak tertulis, Bu. Oke, ya. Bu Jelita tadi mau memberikan pendapat? Ya Bu Jelita. Sama Bu Jernih, kalau asesmen formatif ini bisa tertulis, bisa tidak tertulis karena dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Ya mungkin kalau di sekolah kita mungkin rata-rata melakukan ini semua. Itu aja Bu. Oke, baik, terima kasih. Oke, jadi kita sudah sepemahaman dengan asesmen formatif ini ya. Kita bahas ke asesmen sumatif. Asesmen sumatif merupakan metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid, sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Ya. Umpan balik dari asesmen hasil akhir ini dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Ya, bagi sebagian siswa ya, mereka mungkin lebih mementingkan asesmen sumatif, yang biasanya mereka kurang memperhatikan asesmen formatif, padahal asesmen formatif ini juga sangat penting bagi perkembangan anak didik untuk mengetahuinya kita sejauh mana pemahaman dan sejauh mana bisa mengikuti pelajaran yang sudah kita berikan. Ya, jadi biasanya di asesmen sumatif ini merupakan hal yang penting ini untuk menentukan apakah siswa itu melanjut ke level berikutnya. Nah, seperti itu. Dan dari sinilah kita bisa mereview atau mengevaluasi yang sudah kita sampaikan kepada anak didik selama ini, apakah mereka benar-benar memahami yang sudah kita lakukan. Ini juga semacam evaluasi bagi guru, bukan evaluasi hanya bagi siswa. Jadi guru juga harus mengevaluasi pembelajaran-pembelajaran yang sudah diberikan selama ini, bagaimana, apakah siswa boleh paham, apakah siswa boleh mengerti, dan apakah boleh diikuti oleh siswa. Dan dari sinilah kita bisa melihat fase-fase atau tahapan-tahapan siswa, di level mana dia yang belum paham, dan di level mana ya dia yang sudah paham. Jadi dengan demikian setelah adanya evaluasi asesmen sumatif ini, maka kita bisa menentukan metode bagaimana cara terhadap yang pengetahuannya rendah, pengetahuannya sedang, dan pengetahuannya sudah di level tingkat yang tinggi. Itu biasanya. Jadi asesmen ini sangat perlu kita perhatikan untuk kelanjutan daripada materi pembelajaran seterusnya. Oke, ini dia. Kita bisa melihat penekanan asesmen formatif. Jadi kita bisa melihat kondisi saat ini, bagaimana kondisi siswa saat ini, yaitu assessment of learning, assessment for learning, dan assessment sebagai learning. Harapan kita apa? Setelah mempelajari, setelah mengadakan evaluasi, harapan kita apa? Yaitu ada harapan baru lah ya untuk ke depan. Setelah kita mengadakan evaluasi, kita bisa mendapatkan jalan yang terbaik, solusi terbaik untuk anak didik kita. Oke, demikianlah pemaparan saya dari asesmen ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari asesmen ini?
Ada yang kira-kira yang mau memberikan pendapat atau simpulan dari materi asesmen yang sudah kita pelajari saat ini? Gimana Bapak Ibu, kira-kira sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Atau sampai yang saat ini menurut pemaparan Bu Jernih tadi sangat jelas. Di situ dijelaskan asesmen formatif dan sumatif. Kalau bagi saya cukup jelas. Sama Pak, jelas. Oke. Oke. Saya rasa kalau semua jelas, kita ini ya ice breaking dulu. Siapa yang bawa ice breaking hari ini? Oh, Ibu Woro. Silahkan Ibu Woro untuk memberikan ice breakingnya, biar semangat nih kita nih Bu. Ayo Bapak Ibu, tarik napasnya dulu. Jawab pertanyaan saya ya, kenapa sepeda itu banyak temennya? Kenapa sepeda banyak temannya? Ya, kenapa sepeda itu banyak temannya? Ini kerjaan Pak Yudi nih, nebak-nebak ini. Pak Yudi lah yang jawab. Pak Yudi, kalau penyiar kan pasti lebih tahu itu ya, tebakannya. Kalau nggak salah gini ya, kenapa sepeda itu banyak temannya? Karena bersepeda itu baik. Oh iya, tepat Pak Yudin. Ya, karena sepeda itu baik. Jadi banyak temannya. Sekian, terima kasih Pak Yudi, balik ketua kelas. Ya. Oke, untuk yang penjelasan tadi semua udah jelas dan nggak ada pertanyaan. Saya rasa kita bisa menutup pelatihan kita pada hari ini, Bapak Ibu. Oke, terima kasih buat pertemuan ini. Kita bisa istirahat ya. Kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Iya. Cukup sekian hari ini. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada fasilitator kita Ibu Jirnita. Semoga yang disampaikan Ibu Jirnita bisa bermanfaat buat kita dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam mengajar ya Ibu, Bapak. Oke, kalau begitu sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kalau di awal tadi kita sudah membacakan doa dan di akhir juga kita harus memilih dengan doa. Doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya dan atensinya yang sangat responsif pada pertemuan kita pada hari ini. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Merdeka belajar. Merdeka. Merdeka. Terima kasih. Bisa lab ya? Selamat siang. Udah bisa lab ya, Bapak Ibu. Oke. Izin lift Bu.